Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan analisa saham murah dengan nominal 500-an, tapi rutin membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun guys ya. Valuasinya masih cukup murah, labanya juga stabil, dan juga menjual produk terkenal untuk kalangan menengah ke atas guys ya. Dan saham ini ternyata juga bisa bagi dividen sejak IPO-nya. Jadi kita akan langsung ke pembahasannya guys ya. Oke guys, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Kita pun sudah menaruh linknya di kolom deskripsi, jadi silahkan teman-teman cek di deskripsi guys ya, dan langsung klik dan tonton video menarik lainnya. Oke guys, jadi kita ke pembahasannya. Yang pertama, profil dan juga valuasi saham, di mana perusahaan ini telah menjadi agen tunggal produk dari perusahaan Jepang yang berdiri tahun 1917 dan juga mendistribusikan produknya di 14 kota besar di Indonesia sejak 1968. Jadi memang perusahaan ini sudah beroperasi sejak lama guys ya, 1968. Lalu untuk head office-nya berada di kota Jakarta, untuk cabang utamanya ada di Surabaya, sedangkan untuk cabang distributornya ada di berbagai kota di seluruh wilayah Indonesia. Lalu untuk valuasinya memiliki PER 7,50 kali dan PBV-nya di angka 1,02 kali. Nanti kita pun akan melihat guys ya harga wajar dari saham ini. Lalu dari sisi pendapatan dan juga laba bersih, di mana di tahun 2023 laba bersihnya atau pendapatannya juga ini sebenarnya mengalami sedikit penurunan ya dari tahun 2022 lalu. Untuk pendapatannya 2,4 triliun dari yang sebelumnya 2,5 triliun. Sedangkan dari sisi laba bersih juga diproyeksikan akan mengalami sedikit penurunan tapi masih jauh lebih baik jika dibandingkan tahun 2021. Pendapatan bersihnya 200 miliar ya, sedangkan di tahun 2022 lalu 207 miliar aja guys ya. Lalu kita lihat pendapatannya ini didapatkan dari penjualan saniter lokal sebanyak 48,7%, fitting lokal 39,7%, dan fitting impor 6%. Dan juga beberapa merek produknya ada yang bermerek Reginox, Jacuzzi, dan juga Wetelier ya guys ya. Nah ini untuk kalangan menengah ke atas tentunya. Lalu dari sisi rasio keuangan dan juga profitabilitas, saham ini memiliki cash 189 miliar, total aset 3,3 triliun, total liabilitas 1,1 triliun, untuk working capital 433 miliar, sedangkan untuk total ekuitasnya 1,4 triliun. Lalu dari sisi profitabilitas, gross profit margin 28%, operating profit margin 11%, dan juga net profit marginnya 8,6%. Lalu kita lihat dari pembagian dividennya guys ya. Dividen terakhir yang dibagikan Rp25 per lembar saham dan dividen tahunannya Rp50 per lembar saham. Dengan dividen payout ratio 67,5%-an, potensi dividen yieldnya tembus 9% ya guys ya di tahun 2023 ini. Sedangkan untuk dividen terakhir yang dibagikan adalah di 24 November 2023. Kita lihat untuk porsi kepemilikannya, masyarakat memegang 40%, sedangkan pengendali memegang 60%. Untuk pengendalinya ada dua guys ya, PT Multifortuna Asindo memegang 30% dan PT Surya Paramita Abadi memegang 30%. Lalu dari historis dan juga prediksi dividen di tahun 2024, di mana perseroan ini bisa membagikan dividen rutin 2 kali guys dalam 1 tahun, yaitu dividen final biasanya dibagikan di pertengahan tahun guys ya, sekitar bulan Juni dan juga Juli. Sedangkan untuk dividen interim itu biasanya dibagikan di bulan Desember, yaitu di akhir tahun guys ya. Lalu kita lihat juga ini perseroan ini IPO di tahun 2018 dan langsung bisa membagikan dividen di tahun tersebut. Ya berarti sejak IPO sudah bisa bagi dividen nih guys ya. Lalu untuk prediksi dividennya guys, untuk tahun 2024 ini dengan EPS Rp74 per lembar saham, ini sedikit menurun ya jika dibandingkan EPS tahun sebelumnya di angka 77 per lembar saham.
Dengan dividen payout ratio berkisar 64-69%, maka potensi dividen full-nya 47-51 dan dividen interim yang sudah dibagikan Rp25 per lembar saham. Maka potensi dividen finalnya bisa bagi Rp22-26 per lembar saham ya, dengan potensi dividen yield 9% dari harga saat ini di Rp555 per lembar sahamnya. Perseroan membagikan dividen rutin ya dengan yield yang cukup stabil nih guys, di angka 9-10%. Nah, ini menarik ya sebenarnya karena perseroan ini meskipun nominal sahamnya masih cukup murah, tapi ternyata masih bisa bagi dividen rutin 2 kali per tahun dengan yield yang cukup stabil guys. Kita lanjut ke proyeksi kenaikan harga saham dan juga harga wajar sahamnya. Di mana di tahun 2023 saham ini sempat menyentuh area terendah di 535, harga tertingginya di 605 dan harga saat ini di 555. Maka posisi harga saat ini di persentil 29 guys ya, dan masih dalam kategori low risk. Untuk medium risk itu di posisi persentil di atas 30 guys ya. Di atas 40 itu sudah masuk di medium risk. Lalu memiliki support di 546, berarti tidak turun ke bawah harga terendahnya di 535 dan ada potensi kenaikan sampai ditembus Rp604 per lembar saham ya guys ya. Jadi potensi kenaikan ini adalah, potensi kenaikan mendekati pembagian dividen nanti di pertengahan tahun 2024. Jadi kalau misalkan mau cicil ya waktunya cicil, saham ini ya hari ini gitu guys ya, sebenarnya seperti itu. Tapi teman-teman tetap harus analisa ulang ya, karena ini adalah sekilas analisa aja. Oke guys, kita akan mencoba lihat ya, dari pertumbuhan EPS-nya saham ini memiliki pertumbuhan EPS 5,58% sejak tahun pandemi lalu. Lalu berdasarkan perhitungan, harga wajar saham saat ini di sekitar Rp730 per lembar saham dengan margin of safety sebesar 23,9% guys ya. Sedangkan untuk modal per lembar sahamnya itu ada di angka 544 per lembar saham dan PBV saat ini di PBV 1,02 kali. Berarti PBV saat ini sebenarnya masih cukup murah nih untuk saham ini guys ya. Meskipun secara historikal sebenarnya saham ini sempat menyentuh all time high atau harga tertingginya di 1135 di tahun 2019 lalu guys ya. Jadi untuk naik lagi ke harga seribuan, saya rasa saham ini harus memiliki net income dan juga pendapatan yang naik secara konsisten ya guys ya. Oke guys, jadi kira-kira sudah bisa menebak belum guys ya kode saham ini ya? Kita akan lanjut ya melihat kode saham ini dan juga nama perusahaannya. Jadi kode sahamnya adalah SPTO, Surya Pertiwi Tbk, di mana kita lihat SPTO ini menjual dan juga mendistribusikan produk yang berasal dari Jepang untuk kalangan menengah ke atas. Dengan merek produknya ada Toto, Viroibok, lalu ada Geberit, lalu ada Stable Eltron, Reginox, Jacuzzi, dan juga W Atelier. Tentunya ini adalah produk-produk yang biasa dipakai oleh kalangan menengah ke atas, guys ya. Nah, untuk saham ini saya rasa cukup menarik ya karena bisa membagikan dividen rutin 2 kali per tahun dengan potensi yield yang cukup stabil dan pendapatannya juga ketika turun ternyata tidak turun dalam ya, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan menyimak ya video kali ini mengenai analisa saham SPTO. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. Kalau misalkan ada requestan boleh tulis aja di kolom komentar. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.